Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan aktivitas kegiatan proses belajar mengajar. Insya Allah pada hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi 1, yaitu pembahasan aplikasi peramalan dengan menggunakan software Production Operation Management for Windows atau POM for Windows. Pada pertemuan yang lalu saya telah memberikan materi aplikasi peramalan dengan melakukan analisis data untuk melakukan perencanaan dengan menggunakan berbagai metode, dengan melakukan perhitungan secara manual. Namun pada kesempatan ini saya kembali memberikan materi terkait dengan pembahasan aplikasi peramalan atau forecasting application dengan menggunakan bantuan perangkat lunak atau software dalam melakukan analisis peramalan. Terkait dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini saya memberikan contoh soal untuk kita bahas dengan menggunakan aplikasi software. Di mana dalam soal ini memberikan gambaran sebuah perusahaan industri skala usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang memproduksi produk olahan kakao merek Cocolado akan melakukan perencanaan produksi pada periode 12 bulan mendatang. Perencanaan produksi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi permintaan konsumen pada masa mendatang. Nah, untuk melakukan estimasi rencana produksi, maka dibutuhkan data-data historis kebutuhan pelanggan pada masa lalu seperti diuraikan pada tabel 1. Di mana dalam tabel ini telah diidentifikasi data demand historis. Jadi ada data demand historis yang telah dikumpulkan. Kemudian data historis ini memberikan gambaran tentang jumlah demand historis pada periode 12 bulan yang lalu, yang satuannya adalah kilogram. Pada tabel ini menunjukkan pada bulan Januari 2020 terdapat 227 kg. Pada bulan Februari 295 kg, pada bulan Maret 315 kg, pada bulan April 355 kg, pada bulan Mei 380 kg, pada bulan Juni 410 kg, pada bulan Juli 422 kg, Agustus 455 kg dan seterusnya. Pada bulan Desember terdapat demand historis 517 kg. Kita asumsikan bahwa data ini adalah data historis pada tahun 2020. Berdasarkan data ini,
maka diharapkan untuk melakukan analisis perencanaan produksi untuk periode 12 bulan mendatang pada tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi peramalan. Yang kebetulan pada pembahasan ini akan menggunakan aplikasi perangkat lunak atau software Production Operation Management for Windows. Jadi setelah data tersebut dikumpulkan dan aplikasi atau software VOM for Windows ini telah tersedia atau telah terinstall di komputer masing-masing, maka langkah pertama adalah membuka modul pada aplikasi peramalan. Jadi kita klik modul pada aplikasi peramalan, ya. Dimana setelah kita membuka modul, kita akan melihat ada beberapa pokok-pokok bahasan yang tersedia dalam modul ini. Antara lain ada aggregate planning, ada assembly line balancing, ada decision analysis, ada capital investment, event. Kemudian kebetulan pada hari ini kita akan membahas forecasting, maka kita pilih forecasting. Kita pilih forecasting. Setelah itu kita klik file dan kita memilih new. Setelah kita mengklik new ini, muncul ada 4 alternatif pilihan. Dan kita pilih adalah time series analysis. Nah, setelah kita mengklik atau memilih time series analysis, maka terlebih dahulu kita memberikan nama kepada kegiatan peramalan yang kita lakukan. Kita beri nama peramalan produksi UMKM. Kemudian di sini ada tertulis jumlah periode yang lalu. Jadi kita langsung mengisi 12. Kemudian untuk penulisan periode ini kita bisa memilih beberapa alternatif. Jadi yang tersedia pada tampilan layar ini, jadi ada menggunakan kode ABCD dan seterusnya. Ada juga menggunakan kode angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ada kode Januari, Februari sampai Maret dan seterusnya. Kita coba pilih kode periode dengan menggunakan angka 1 sampai 12. Jadi kita klik saja pilihan angka, kemudian kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, maka muncullah tabel demand yang akan diisi, ya. Tabel demand yang akan kita isikan data-data historis masa lalu yang telah kita kumpulkan. Di dalam pengisian ini tentu kita berdasarkan data-data yang ada pada tabel 1 tadi, yaitu pada bulan Januari 277, kita isi 277. Pada bulan Februari 295, pada bulan Maret 315, pada bulan April 355, pada bulan Mei 380, pada bulan Juni 410, pada bulan Juli 400,
22, pada bulan Agustus 455, pada bulan September 467, pada bulan Oktober 478, pada bulan November 490, pada bulan Desember 517. Inilah nilai-nilai deman historis yang telah diisikan di dalam tabel ini. Setelah kita mengisi tabel ini dengan nilai-nilai deman historis, maka kita mencoba memilih metode peramalan mana yang tepat. Jadi untuk memilih metode peramalan, kita klik di sini. Kita klik di sini. Di sini memperlihatkan berbagai metode. Jadi ada metode moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing, ada trend analysis, ada linear regression. Namun pada kesempatan ini saya memberikan contoh pilihan pertama, yaitu bagaimana kalau kita menggunakan metode moving average. Apakah ini tepat untuk digunakan dengan memperhatikan nanti nilai standar deviasinya, standar errornya. Kita pilih moving average, kita coba pecahkan dengan mengklik solve problem. Kita klik, maka di sini telah memperlihatkan hasil. Ya. Hasil ternyata biasnya atau standar biasnya itu 21,86, MAD-nya 21, atau mean absolute deviation-nya 21,82. Kemudian standar errornya sebesar 26. Ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan nanti, yang perlu dibandingkan antara metode yang satu dengan metode yang lain setelah diuji. Nah, gunanya nilai standar deviasi ini untuk menentukan pilihan metode mana yang tepat dalam aplikasi peramalan ini. Jadi, dan ini sebaiknya pada saat kita menguji, kita tulis dalam tabel, kita tabelkan. Setelah itu kita bandingkan, ya. Kita coba pilih metode yang lain. Kita klik edit, kemudian kita pilih lagi metode exponential smoothing bawahnya. Ya. Nah, kita solve, kita klik solve atau solve problem. Jadi kita lihat ternyata kalau metode exponential smoothing ini memperlihatkan bias atau mean errornya 39,95, mean absolute deviation-nya 39,95, standar errornya 46. Ya. Jadi lebih besar dari metode rata-rata tadi atau moving average tadi, ya. Kemudian kita edit lagi, kita coba lagi metode yang lain. Jadi kita pilih metode trend, kita trend analysis, ya. Ternyata metode trend analysis ini kita bisa bandingkan nanti dengan metode yang kedua metode yang terlebih dahulu kita sudah analisis tadi. Jadi kita coba klik solve problem. Kemudian di sini memperlihatkan nilai biasnya 0. Biasnya 0. Kemudian mean absolute deviation-nya 9,75, mean square error-nya 112, standar error-nya 11, dan mean absolute percent error-nya 0,02. Jadi biasnya 0. Jadi karena 0 biasnya, maka ada
maka ini bisa jadikan dasar bahwa di antara beberapa metode yang kita uji tadi, maka yang kita tetapkan untuk metode peramalan dengan contoh soal ini adalah metode trend analysis. Trend analysis karena biasnya sama dengan nol. Ya. Ya. Jadi itu bisa kita biasnya sama dengan 0 dan standar errornya 11,61. Jadi di antara ketiga tadi metode yang diuji, inilah yang seharusnya kita bisa pilih. Dan bisa lagi kita uji dengan membandingkan metode yang lain. Jadi ini trend analysis. Ya, coba kita lihat lagi metode yang lain. Contohnya metode linear regresi. Apakah linear regresi? Ternyata untuk metode linear regresi sama biasnya, sama standar errornya, sama mean absolute deviation-nya dengan metode trend linear tadi. Jadi maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari pembahasan penyelesaian soal ini, maka kita bisa menetapkan atau memilih salah satu dari dua metode ini yang memiliki nilai bias, nilai standar error, ya, nilai mean absolute deviation-nya yang sama dan paling terkecil. Maka kita bisa memilih linear regresi dan metode trend linear. Dan hasil peramalannya, jadi kita coba pilih metode trend linear, ya, trend linear tadi atau trend analisis. Trend analisis kita pilih, kita solve sini, ya. Inilah hasil peramalannya, ya. Jadi pada periode ke-13 549 kg, 571,16 kg pada periode ke-15 atau bulan Maret 2021 kita bisa produksi, dalam studi kasus ini bisa diproduksi 593,3 dan seterusnya. Jadi ternyata dari aplikasi ini mampu meramalkan sampai bahkan 14 bulan ke depan, ya, dari hasil ini, dari hasil analisis ini, ya. Jadi inilah dasar perencanaan produksi yang harus diterapkan sekiranya dalam contoh soal ini benar mau direalisasikan sebagai rencana produksi pada periode mendatang. Dan hasilnya ini bisa disimpan. Pada saat kita mendapatkan hasilnya, kita bisa simpan dengan mengklik file, kemudian klik save as. Kita bisa simpan, kita simpan di folder mana terserah, ya. Kemudian sini ada folder example pada form program software form ini. Jadi kita klik di sini, peramalan UMKM, ya, UMKM. Jadi kita save. Nah, itu sudah tersimpan datanya, ya. Jadi inilah contoh penerapan aplikasi perangkat lunak Production Operation Management Software untuk melakukan analisis rencana produksi dengan menggunakan ramalan. Ini sangat efisien kita gunakan dibanding kalau kita melakukan perhitungan secara manual. Dan mungkin tingkat akurasi dan ketelitian perhitungannya sangat tinggi dibanding kalau kita melakukan perhitungan manual. Nah, inilah contoh
aplikasi penerapan software Production Operation Management for Windows untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan aplikasi peramalan. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam upaya melakukan analisis terkait dengan aplikasi peramalan. Sekian materi ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.